kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati firmanmu, berkati kami semua. Darah Yesus sucikan kami. Darah Yesus benteng kami. Lawat kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus yang percatakan. Silakan duduk. Shalom. Hari ini sebenarnya saya mau khotbah tentang apa bedanya hamba Tuhan dan apa bedanya dukun. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara sama saya supaya saya khotbah tentang tenang. Apa saudara? Nah, strategi setan yang paling berbahaya yaitu membuat kita pertama adalah takut. Untuk apa saudara? Bingung, emosi, marah, stres, khawatir. Supaya apa? Supaya kita tidak tenang. Perlu kita tahu kalau orang posisi stres, sedih, khawatir, bingung menimbulkan keputusan yang sangat salah daripada benar. Betul? Nah, hari ini kita bahas tentang tenang. Apa saudara? Mari kita buka Alkitab kita saat ini dalam kitab Yesaya pasal 30. Kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Kita baca bersama-sama. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan apa saudara? Dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Amin saudara. Dikatakan dengan tenang dan apa saudara? Percaya. Orang dunia melihat dulu baru percaya. Betul? Tapi kita orang percaya dulu baru melihat. Amin. Nah, saudara tahu bahwa strategi setan yang utama yaitu bikin kita tidak tenang. Supaya kita tidak melihat kemuliaan Tuhan. Supaya kita tidak melihat mujizat Tuhan. Supaya kita tidak mendengar suara Tuhan. Dan tidak berpikir jernih. Kenapa saya berkata demikian? Satu kali saya pernah diminta untuk melayani seorang yang terkena setan. Nah, yang terkena setan ini saudara orang kerasukan. Dan yang kerasukan ini saudara punya anjing yang besar. Jenis Doberman. Nah, dan saya ini paling takut namanya anjing. Saya paling takut yang namanya itu anjing. Dan setan itu tahu saya takutnya saya sama apa. Nah, yang ada yang kerasukan itu di daerah Solo Baru, saya masih ingat. Waktu itu saudara saya diminta datang. Nah, waktu diminta datang, saya langsung dodok-dodok karena ada yang kerasukan sama yang penjaganya saat pamit langsung dibukain pintu. Begitu bukain pintu, langsung pintu dikunci, digembok. Nah, setelah pintu dikunci digembok, nah setan ini kan tahu saya takut anjing. Setannya masuk ke anjing. Anjingnya yang kesurupan. Nah, waktu anjing kesurupan, matanya merah. Saya lihat belakang udah digembok. Depan anjing. Nah, apa tujuan setan? Supaya saya panik, supaya saya takut. Kalau orang panik dan takut, tidak berpikir jernih. Dan selalu mengambil keputusan yang salah. Betul? Makanya kalau orang cepat tergesa-gesa ingin cepat nikah. Bukan ketemu jodoh, tapi ketemunya apa? Pusing kepala. Betul? 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 Nah, tujuan apa setan untuk masuk dalam anjing itu? Supaya saya tidak tenang. Supaya kita lupa akan firman Tuhan. Supaya kita lupa penyertaan Tuhan. Supaya lupa bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Roh Kudus. Nah, anjingnya dimasukin anjing. Setannya masuk dalam anjing. Kaki saya juga gini. Mau belakang udah digembok. Depan anjing. Saya tak bayangkan apa. Nah, disitulah langkah yang pertama yang saya lakukan adalah apa? Tenang dulu. Makanya saudara, jangan mengambil keputusan dalam posisi tergesa-gesa. Jangan mengambil keputusan karena emosi. Jangan mengambil keputusan karena apa? Kecewa, stres, dendam. Betul? Semua itu bikin apa? Suatu keputusan yang salah. Saudara, orang naik mobil, emosi, marah. Inginnya ngerem, keliru ngegas. Betul enggak? Betul? Betul? Semua yang tergesa-gesa selalu bikin keputusan yang salah. Nah, waktu itu langkah pertama Pak, tenang dulu. Saya tenang dulu. Saya tenang dulu, baru saya doa. Dalam nama Yesus. Dan apa yang terjadi?
setan itu berbisik ke saya supaya tidak tenang apa? Di Alkitab tidak ada Yesus ngusir setan dalam anjing, betul nggak? Lu sudah tahu, setan itu penipu. Nah, kalau saya tidak tenang, pasti panik, betul? Nah, apa yang dilakukan? Tenang dulu. Langsung saya berpikir sini, kuasa Tuhan tidak terbatas. Bukan hanya pada manusia, binatang pun Tuhan berkuasa. Langsung baru saya doa, dan baru tenang saya doa. Dalam nama Yesus, kami ikat, kami patahkan, hancur, keluar. Langsung anjingnya kuaing itu loh. Langsung wah kerasukan. Dari situlah saya baru melihat anjing kerasukan. Saya lihat anjing kerasukan. Wah, kuaing matanya, wah gini lah. Di mulutnya dibuntak, wah gomblong, plak, sek anjingnya pingsan. Saya doa dalam nama Yesus. Anjingnya sadar, jilat-jilat di kaki saya, lemes saya. Di situ saya baru tahu, strategi setan yang sangat berbahaya, yaitu membuat kita tidak tenang. Karena pada waktu orang tidak tenang, selalu berpikiran keputusan selalu banyak yang salah daripada benar. Makanya saudara, setiap kali ngambil keputusan, engkau tenang dulu. Amin. Jangan tergesa-gesa. Nah, dengan tenang dan diam dan percaya, itulah letak kekuatan. Saya pernah saudara, saya masih ingat ada suatu kali ada orang kerasukan. Nah, pada waktu orang kerasukan ini bawa celurit. Tahu celurit? Oh gini-gini dia. Nah, pendeta yang ngelayanin langsung gini. Iman si iman, tapi celurit. Wah, ingat, strategi setan membuat apa? Takut dulu. Membuat apa? Panik. Membuat apa? Stres. Membuat apa? Khawatir. Membuat apa? Supaya kita emosi. Orang kalau emosi, doa pun bisa salah. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Betul? Nah, waktu itu langsung dia gini, wah gitu. Wah begitu dia pakai seluret gini. Pendetanya lari dah. Langsung saya suruh maju. Kita lihat, karena udah pengalaman dengan anjing itu. Strategi setan supaya kita apa? Supaya kita panik, takut, bingung, khawatir. Saya tenang. Doa. Dalam nama Yesus, kami ikat. Tulutnya diam gini lah. Patahkan, hancur, keluar. Setannya keluar. Langsung sadar. Di situ saya baru mengerti. Strategi setan yang paling berbahaya. Pada waktu orang itu apa? Dibuat takut, khawatir, jenuh, bosan. Betul? Supaya apa? Tidak tenang. Doa. Kalau kita emosi, dendam, jengkel, doa pun bisa salah. Misalnya saudara, ada orang yang utang sama saudara. Tuhan, ampunilah dia. Keliru apa? Ambil nyawanya. Betul? Saking jengkel dan marahnya. Betul? Saudara, apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Betul? Karena apa? Tidak tenang, marah, jengkel. Ingat saudara, kalau engkau punya orang yang utangnya banyak ke saudara, jangan didoakan dia itu terkutuk, mati. Nanti kalau mati, kapan bayarnya? Betul? Didoakan, wah enggak bayar utang sama saya, nanti tabrakan, kecelakaan, stroke. Nah kalau dia stroke kapan bayarnya, betul? Untuk berobat aja susah, betul? Makanya apa yang kau tabur itu yang kau, nah, doanya apa? Berkati Tuhan dan jamah hatinya untuk bayar, betul? Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Engkau mengutuk orang, engkau menabur kutuk juga. Kalau engkau memberkati orang, engkau menabur berkat juga. Maka Yesus berkata apa? Berkatilah musuhmu. Amin. Ampunilah musuhmu. Ini
Strategi setan yang bikin kita itu tidak tenang. Itu saudara. Yaitu apa? Supaya kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mendengar suara Tuhan? Oh udah panik, takut, bingung. Betul? 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 Udah takut, bingung, udah khawatir, udah kalut gini gimana mau mikirnya? Tuhan ngomong dikira setan, setan ngomong dikira Tuhan. Betul? Betul? Udah panik, takut, bingung, suaranya hilang. Nah, makanya saudara, suatu keputusan yang tergesa-gesa emosi, itu banyak salahnya daripada benernya. Maka saudara harus tahu, strategi setan yang sangat berbeda adalah pertama, membuat kita tidak tenang. Takut, panik, khawatir. Karena kalau kita tenang, kita akan percaya. Dan kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Dan kalau kita tenang, ada waktu kita mendengar suara Tuhan. Dan waktu kita tenang, Alkitab berkata itulah letak kekuatanmu. Artinya apa? Di situ waktu kita tenang, kita berpikir dengan jernih. Bukan karena emosi dan tergesa-gesa. Jelas? Nah sekarang saya beritahu, ini penting sekali. Terutama yang belum menikah. Coba yang belum menikah angkat tanganmu. Yang masih bujang. Angkat tangan tinggi. Sambil ngomong pemberitahuan. Nah, sekarang tak kasih tahu. Ini makanya semua segala sesuatu harus dengan apa? Tenang. Enggak boleh tergesa. Buru-buru. Suatu kali saya diminta untuk minta petunjuk Tuhan supaya berdoa. Ada seorang anak pengusaha wanita. Kaya raya. Orang kayanya Jawa Timur. Pabrik tekstil, doktor, PhD, karburator belum bocor. Nah, kalau udah bocor udah gila namanya. Udah PhD, doktor, pandai, kaya raya, direktur. Karena yang punya pabrik bapaknya sendiri. Udah kaya, raya, cantik. Satu tempat ini kalah semua. Apa yang terjadi? Kalau anak orang kaya, pasti ingin punya menantu kaya raya. Gajah ketemu gajah. Diharapkan keluar super gajah, betul? Bila perlu Mahmud, betul? Yang besar sekalian, betul? Betul? Itu harapannya, betul? Jadi kalau anak orang kaya diharapkan dapat anak orang kaya. Tidak ada anak orang kaya berharap dapat tukang ojek. Tidak ada. Yang ojeknya mujizat itu. Jangan harap itu. Kecuali mujizat. Betul? Anak orang kaya pasti ingin dapat anak orang. Tidak bukan tukang becak. Nah. Orang tuanya kaya raya. Dan anak perempuan ini dijodohin. Punya pacar kaya raya juga. Dikenalkan supaya jadi kaya raya. Punya pabrik tekstil. Tetapi ada yang suka sama anak perempuan ini. Cinta Tuhan miskin. Cinta Tuhan miskin. Pegawai perusahaan. Stop. Saya mau tanya. Cinta Tuhan tapi miskin. Belum bertobat tapi kaya. Nah, milih mana? Bingung ini. Coba pikir ya. Yang mana yang laki-laki belum menikah ini nih. Coba. Cantik, jahat. Tapi yang kedua, wajah hancur, hati baik. Milih yang mana? Hah? Loh sekarang gini, kalau wajah cantik, hati jahat, didoain supaya baik. Betul? 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 Nah, tapi kalau wajah rusak. Betul? Didoain sampai gini, dioperasi tambah gini. Nah,
Makanya perlu apa? Tenang. Nah, begitu saya dipanggil. Daud. Ayahnya manggil saya. Anak perempuan ini punya ayah. Orang kaya lamanya Jawa Timur. Punya pabrik, punya hotel. Doa, minta petunjuk Tuhan. Nah, sebelum saya doa sama calon mantunya. Nah, calon besanya, orang tuanya laki-laki ngajak saya lihat pabrik. Lihat pabrik yang wah besar. Jadi yang doa pun bisa terpengaruh, betul enggak? Kenapa? Sudah disogok dulu. Dikasih makanan enak-enak. Sedangkan yang cinta Tuhan ini miskin, ngasih hanya pecel. Yang kaya. Wah, Chinese food, makan apa Pak Daud? Gini-gini, lihat pabriknya. Wah, lihat pabriknya. Nah, saya suruh doa. Jadi sebelum menikah, minta petunjuk Tuhan dulu. Wah. Nah, secara manusia mesti milih yang kaya ini, betul? Waktu saya doa, Tuhan, siapakah dua laki-laki ini yang kau tunjuk untuk jadi suaminya yang terbaik? Yang miskin ini adalah cinta Tuhan miskin, orang kampung desa. Di peta aja nyari susah. Adalah. Google aja susah nyari rumahnya itu. Adalah. Petanya susah. Adalah. Orang kampung udik bener saudara. Tuhan bicara, Daud ada apa Tuhan? Pilih si miskin. Kau ngerti enggak? Ini sudah disogok. Dikasih makan ini. Tidak nyogok uang, nyogok makanan. Betul? Udah makan enak-enak dikeliling-keliling, tiba-tiba ngomong enggak jodohnya repot. Wah, saya ngomong sama papahnya perempuan ini. Padahal itu mau menikah. Makanya ingat, jangan buru. Saya ngomong, Tuhan bicara. Wah, Tuhan bicara apa Daud? Pilih si miskin. Papa ngomong, enggak keliru. Jangan-jangan tuh kamu dengernya salah. Suruh doa lagi. Coba doa lagi. Saya doa lagi. Sampai 2 kali suruh doa. Coba kalau si kaya, oh benar suara Tuhan. Kau coba si miskin, ujilah setiap roh. Betul gak? Ya, doa lagi. Tuhan bicara, pilih si miskin. Padahal itu rencana mau nikah loh. Daud, ini mempertaruhkan anak saya. Doa lagi. Udah, mau apa lagi? Oh enggak percaya, sudah. Nah, pilih si miskin. Apa si miskin? Tuhan bicara, manusia hanya melihat hari ini. Tuhan melihat jauh ke depan. Si miskin ini akan kuberkati dan dia jadi pengusaha. Nah, apa terjadi? Tidak sampai bulan. Seminggu kemudian, anak laki-laki pacarnya ini, anak laki-laki kaya ini, terkena narkoba sabu-sabu sampai busa-busa. Setelah itu kencing, lari-lari kayak orang gila. Saya mau tanya, mau enggak kamu punya suami kaya tapi gila? Milih yang mana? Milih yang mana? Hah? Ada yang ngomong, lebih baik gue udah nikah. Betul? Hah? Seminggu kemudian, apa yang terjadi? Terkena narkoba, setelah itu kena efek samping sakau, kencing, lari-lari. Gini-gini. Begitu lihat itu. Ayah dari anak perempuan ini, panggil Daud. Apalagi suara Tuhan. Ya itu kemarin. Pilih si miskin. Karena udah waktunya gini. Daud, benar ini suara Tuhan. Benar. Kalau enggak percaya, ya sudah. Suruh doa lagi, udah capek saya. Udah cukup saya doa. Ya udah. Ini mempertaruhkan anak saya loh. Ini mempertaruhkan anak saya. Karena saya punya anak hanya 2, perempuan. Ya udah, nikah. Setelah nikah,
si miskin ini diberkati Tuhan. Jadi pengusaha lebih hebat daripada istrinya. Dan ayahnya pun, ayah itu mertuanya ngakui. Jadi pengusaha. Ingat. Coba tergesa-gesa nikah sama si anak orang kaya. Bayangin, dapat orang gila, betul? Setiap hari gini. Ampun, hancur. Betul? 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 Makanya, semua keputusan yang buru-buru, semua keputusan yang apa? Tergesa-gesa, emosi, marah, itu ada strategi setan. Supaya saudara tidak mendengar suara Tuhan. Supaya saudara tidak bisa tenang untuk berpikir dengan benar. Makanya segala sesuatu, lakukan dengan apa? Tenang dulu. Ambil waktu berdoa dulu. Itulah letak kekuatanmu. Dengar suara Tuhan dulu. Amin. Amin. Kalau engkau tidak mendengar suara Tuhan, engkau tidak tenang. Bagaimana engkau bisa berpikir dengan benar? Betul? Karena emosi. Cerai. Punya laki kamu. Udah jelek. Goblok lagi. Padahal udah punya anak 2. Buru-buru cerai. Berpikir apa? Jalan pintas. Betul? Betul? Setelah cerai. Anak nanti waktu menikah, papahnya siapa? Betul enggak? Betul? Ingat, orang goblok didoakan bisa pinter. Kalau dia apa dijamah Tuhan bertobat, betul enggak? Makanya segala sesuatu yang tergesa-gesa itu menimbulkan apa? Kehancuran. Jelas? Makanya setan pakai itu untuk menjatuhkan kita, untuk menghancurkan kita, supaya buru-buru mengambil keputusan. Doa berulang-ulang, kapan Tuhan jawab? Saking bingungnya, tidak dijawab-jawab. Padahal Tuhan sudah mempersiapkan. Tuhan itu tidak pernah cepat atau terlambat, tapi tepat pada waktunya. Ambil jalan pintas, ke dukun. Udah ditipu, kena kutuk lagi bang. Nah, saya kasih tahu. Makanya setan itu pakai apa? Supaya orang percaya tidak tenang. Maka Alkitab berkata apa? Tenang dan diam. Apa saudara? Tenang apa? Diam. Itulah letak kekuatanmu. Percaya engkau akan melihat. Makanya orang percaya apa? Percaya engkau melihat. Beda dengan orang dunia. Melihat dulu baru percaya. Nah, saya masih ingat saudara. Segala sesuatu yang berlandaskan dengan doa itu ada kekuatannya. Nah, waktu saya sekolah Alkitab, saya lulus. Nah, waktu saya lulus, saya diwisuda. Ranking 4, murid tinggal 4. Senang sekali saya bisa lulus. Bisa lulus itu senang sekali. Waktu wisuda, ayah saya tidak datang, mama tidak datang, adik tidak datang, kakak tidak datang. Saya bingung kenapa tidak datang semua. Begitu saya pulang sampai rumah, papa dipecat, adik dipecat, kakak dipecat. 1 hari dipecat rame-rame. Semua stres, semua bingung, semua khawatir, semua takut. Dan ayah saya penuh emosi, tidak terima, kecewa, dendam. Kalau satu rumah stres, semua jadi apa? Gila, betul? Begitu saya lihat mereka stres. Saya berpikir harus ada satu yang normal. Kalau semua gila, semua stres, siapa yang nolong? Betul? Betul? Harus apa? Berpikir apa? Tenang. Makanya segala sesuatu harus tenang dulu. Dan berdoa. Saya tenang, saya berdoa. Karena apa? Kalau saya ikut stres, satu keluarga gila. Betul? Waktu saya doa sama Tuhan. Tuhan, apa yang aku lakukan? Ingat, dengan tenang
kita baru bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Amin. Kita mencari, ada waktu untuk dengar-dengaran suara, untuk meminta petunjuk Tuhan. Karena setan pasti akan serang saudara, supaya saudara tidak tenang. Karena dengan tidak tenang, engkau tidak ada waktu untuk berdoa. Dengan tidak tenang, membuat saudara apa? Mengambil keputusan salah. Nah, saya doa, Tuhan, semua dipecat. Hanya aku yang tidak dipecat. Karena apa? Tidak kerja. Nah, waktu saya doa, sekarang saya udah lulus wisuda, semua dipecat, sekarang mau kerja apa? Tapi saya tenangin dulu. Disitulah saya ambil keputusan, waktu untuk apa? Berdoa. Makanya segala sesuatu tenang dulu. Berdoa, supaya mendengar suara Tuhan. Ya baca Alkitab, saya doa. Waktu itu ada lagu, saatku menyembahmu, rohmu bekerja, saatku memujimu, kau bertata di atas pujian. Lagu lama itu. Saya nyanyi pujian, penyembahan. Saya berdoa, saya berbahasa roh menyembah Tuhan. Dan yang nomor satu adalah apa? Saya tenang dulu. Supaya bisa mendengar suara Tuhan. Karena kalau kita kalut, pikiran kita kacau, kita takut, kita bingung, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Karena apa? Kalut, bingung, emosi. Betul? Nah, setelah itu saya berdoa. Tuhan bicara. Apa yang ada di tanganmu, lakukan dengan setia. Setelah saya tenang, baru dengar suara Tuhan. Ada plastik bekas gula di tangan saya. Saya ngomong sama Tuhan. Tuhan, apakah aku mau jadi pemulung? Tuhan bicara. Dengan tanda salib inilah engkau akan menang. Saya lihat di langit ada salib. Gitu. Tuhan ngomong, kamu jual plastik. Ingat saudara, sekitar kita bisa dipakai setan untuk supaya kita tidak tenang, bingung, khawatir, takut, emosi. Ingat, Yudas dekat dengan Yesus itu pun berkhianat, betul? Betul? Kadang sekitar kita bisa mengkhianati kita. Betul? Kadang sekitar kita, kadang saudara, justru menjerumuskan kita. Kadang orang yang dekat dengan kita belum tentu mendukung kita. Betul? 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 Makanya kita perlu apa? Untuk minta petunjuk. Saya ngomong sama mama saya, Mah, aku mau jual plastik, kerja plastik. Nah, mama saya ngomong apa? Bukan ngomong, haleluya Tuhan berkati. Bukan. Daud, kamu sekolah di kelas pun paling goblok. Bayangin deh. Nah, berarti kan tidak dukung kan? Makanya orang terdekat dengan kita belum tentu dukung kita. Betul? Betul? Makanya saya kasih tahu. Engkau harus tenang dulu. Betul? Untuk mendengar suara dan melakukannya. Mah, aku perlu modal. Daud, kamu aja sekolah lulus dipaksa supaya lulus. Supaya gurunya tidak mau ketemu kamu lagi. Dan di antara anak mama, kamu yang paling goblok. Nah, ya, saya kasih tahu. Orang sekitar kita belum tentu mendukung kita. Bahkan bisa dipakai setan supaya membuat kita khawatir, takut, dan bingung. Betul? Supaya kita tidak mendengar suara Tuhan. Saya ngomong, saya mau jual plastik mama. Daud. Nanti kalau dimodali apa ya habis, kamu itu kan goblok. Ini ada uang 100.000 rupiah. Kalau berhasil, memang Tuhan menyertai kamu. Kalau gagal, inilah modal terakhir. Bayangin. Kasih 100.000.
Makanya saya kasih tahu. Orang sekitar kita belum tentu mendukung kita. Bahkan bisa dipakai setan supaya kita tidak tenang untuk mendengar suara Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Mah, beri aku kesempatan. Ya udah. Nih, tak kasih 100.000. Itu tahun 9-an. Kalau berhasil Tuhan menyertaimu, kalau gagal ini modal terakhir. Mah, aku perlu sepeda motor supaya aku bisa kelilingan plastik. Ini ada motor Poswan. Kita sudah tidak bisa bayar kreditnya karena semua udah dipecat. Kamu yang nerusin bayar kreditnya, bayangin saudara. Udah 100.000 bulan depan bayar kredit, bayangin saudara. Berat enggak saudara? Tujuannya apa setan? Supaya kita tidak tenang. Saya naik motor, beli plastik di toko plastik Kilat. 1 sak, hadi. Kantong kresek itu. Saya doa. Tuhan, ingat dengan tenang dan tinggal diam, itulah letak kekuatanmu. Amin. Amin. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Saya belum pernah kerja. Saya belum pernah marketing dan belum pernah nyoba bisnis. Ini adalah hari pertama aku belajar kerja. Kerja sendiri. Waktu saya berdoa, dulu engkau pernah nolong aku. Demikian pula engkau pasti akan tolong aku. Waktu saya doa, Tuhan bicara. Dengan tanda inilah engkau akan menang. Saya lihat salib. Kamu jual plastik ke pasar ini. Engkau mulai dari situ. Waktu tenang itulah kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Tinggal diam, tenang dan engkau akan apa? Melihat rencana Tuhan. Di situ saya ke pasar jualan plastik. Wah, simbok-simbok pasang ngomong maki-maki. Nah, saya jualan. Sehari untung 2.000, 3.000, 5.000, 6.000, 10.000. Terus saya kumpulin. Omset 25 kilo, saya itu setengah kintal, 1 kintal, setengah ton, 1 ton, 2 ton, 3 ton, 5 ton, sampai puluhan ton. Dan sampai jadi pabrik. Seumur hidup saya, dari saya lahir tahun 74 sampai tahun sekarang, saya tidak pernah utang bank. Saya kerja, modal hanya berapa? 100.000. Dengan tinggal tenang dan diam. Itulah letak kekuatanmu. Amin. Amin. Makanya setan berusaha membuat saudara supaya tidak tenang. Ngomong sama sebelahnya, engkau harus tenang. Dan jangan jadi setannya. Jelas? Harus apa? Harus apa? Tenang. Alkitab berkata dengan tinggal diam, tenang dan percaya. Itulah letak kekuatan. Berarti ketenangan itu ada kekuatan luar biasa. Orang sejago bela diri apapun. Banyak jurus, banyak teknik. Kalau dia emosi, takut, bingung, khawatir. Semua jurusnya lupa. Betul? Dan keluar jurus terakhir, lari. Betul? Betul? Buat sejago apapun. Begitu dia tidak tenang, semua teknik hilang semua. Betul? Makanya Alkitab berkata apa? Engkau harus tenang dulu. Duduk diam. Tinggal tenang. Itulah letak kekuatanmu. Amin. Amin. Nah, ada lagi saudara, ini pengalaman saya. Sebelum kita tanya jawab.
Saya pernah doakan, ada orang bukan Kristen, ibu ini agamanya Pancasila, semua ikut. Dan dia punya anak laki-laki itu fanatik, radikal. Udah fanatik, radikal. Ibu ini saya injili percaya Yesus. Mau dibaptis. Anak laki-laki marah ngamuk. Akhirnya tidak jadi dibaptis. Dan ibu ini punya jimat banyak sekali. Saya ngomong ada jimatnya yang bentuk model kayak kujang. Itu seharga 2,5 on emas. Waktu itu saya ngomong sama ibu ini. Ibu percaya Yesus tidak bisa pegang jimat. Harus dimusnahkan jimatnya. Waktu saya mau bakar jimatnya. Anaknya laki-laki marah-marah. Ingat ini nanti kalau ibu saya bakar jimat itu, pusaka keramat itu, terjadi sesuatu dengan ibu saya, kamu yang tanggung jawab. Saya ngomong, saya tanggung jawab. Ini pusaka keramat terjadi sesuatu gini-gini, nanti ibu saya gimana? Saya ngomong, saya yang tanggung jawab. Bakar jimatnya. Saya doain dalam nama Yesus. Besoknya ibu mati. Kelenger enggak ada? Hah? Habis didoakan besoknya apa? Jimatnya dibakar besoknya mati. Ngamuk lah anaknya. Untungnya baru mati. Saya dipanggil suruh tanggung jawab. Aduh gimana mati? Nah. Bingung, takut, khawatir, urusan polisi, betul? Itu yang dibisikin setan. Tapi saya ingat, dengan duduk diam, tinggal tenang. Itulah letak kekuatan. Makanya ingat, harus apa? Tenang. Dengan tenang kita bisa berdoa. Dengan tenang kita mendengar suara. Dengan tenang kita minta petunjuk Tuhan. Saya ngomong, aduh mati. Saya doa, Tuhan aku baru bertobat doain orang mati. Gara-gara tak bakar jimatnya. Saya doa tenang, saya doa sama Tuhan. Saya menyembah Tuhan. Maka ingat, segala sesuatu jangan tergesa-gesa, marah itu emosi. Beri waktu apa? Tenangkan dirimu dulu. Sebelum mengambil berdoa, mendengar suara Tuhan. Ya doa. Dapat penglihatan. Ibu ini rohnya dibawa laki-laki hitam tinggi besar. Yaitu pusaka ini. Saya lihat rohnya dibawa sampai pintu utama. Mau pintu keluar. Waktu saya lihat mau dibawa ke pintu keluar, mau masuk dunia bawah. Saya doa dulu. Dalam nama Yesus. Kami hancurkan, kami ikat, kami patahkan, kami usir kepada Yesus. Dan roh ibu ini, aku doakan dalam Yesus. Masuk dalam tubuh ini lagi. Hidup dalam nama Yesus. Dengan yakin dan percaya. Saya buka mata, tetap mati. Tetap mati. Dengan anak laki-lakinya udah gini-gini. Bayangin. Kalau engkau panik, engkau takut, engkau bingung, engkau kalut, itu bukan jalan keluar. Engkau harus apa? Tenang. Aduh, saya doa lagi kedua kalinya. Tuhan, kali ini perlu engkau tolong. Kalau dia tidak hidup, dia berangkat, aku pun juga ikut berangkat. Jadi berangkat rame-rame. Betul? Anaknya radikal ngamuk-ngamuk udah gini-gini. Udah ngamuk. Gara-gara tak bakar jimat besoknya mati.
Langsung saya berdoa. Tapi kehendakmu yang jadi. Di dalam nama Yesus. Aku mohon kekuatan Tuhan bekerja. Kekuatan Yahweh bekerja. Kuasa Yesus bekerja. Curahkan hujan keselamatan, pertobatan, hujan kuasamu. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan bekerja. Hidup! Saya buka mata. Nunggu. Tiba-tiba ibu ini, batu, wah hidup. Itu tahu enggak saudara? Habis doa itu, langsung kerokan masuk angin saya. Ibu ini percaya Yesus. Begitu dia hidup, dia cerita. Aku dibawa laki-laki hitam tinggi besar. Tapi ada suatu cahaya terang yang membawa saya keluar dari tempat mau dunia bawah itu. Saya masuk dalam tubuh saya lagi. Dia cerita sama anaknya. Aku tetap mau percaya Yesus. Anaknya ngomong, oh. Waduh, saya gitu. Nah, ibu ini tidak boleh ke gereja. Tidak boleh dibaptis. Anaknya ngamuk, satu keluarga ngamuk semua. Adalah. Ibu ini satu-satunya yang terima Yesus dalam rumah itu. Dan itu akhirnya membawa pertobatan anaknya berikutnya. Setelah dia bertobat, yang lain ikut juga. Karena dia ngelihat apa? Mati hidup lagi. Dan apa terjadi? Walaupun dia dilawan sama anaknya sulung, anaknya yang bungsu, yang radikal itu, dia tetap doanya gini. Kan orang Jawa, Gusti Yesus, selamatke nyawa urip kula. Jadi kalau doanya Gusti Yesus, selamatkan nyawa kula gitu. Dan apa yang terjadi? Ibu ini sampai umur 80 lebih. Tanpa sakit, dia itu baru berkaca gini, dipanggil Tuhan. Jadi meninggalnya posisi tersenyum gini. Jadi meninggalnya itu bukan kayak pocong gini. Jadi waktu mau meninggal, sebelum meninggal, dia itu berias berkaca gini. Waktu berkaca gini dia dipanggil Tuhan. Jadi meninggalnya itu di depan kaca sambil tersenyum gini. Umur 80 lebih, tanpa sakit. Dan umur 80 ini adalah dia masih naik bis, jalan kemana-mana nengok anak cucu. Karena dia terima Yesus. Dan anaknya yang sulung akhirnya bertobat. Cucunya dari anak-anak sulung banyak yang bertobat. Disitulah saya lihat satu. Setan berusaha supaya kita tidak tenang. Supaya kita tidak berdoa. Supaya kita berpikir salah. Makanya Alkitab berkata apa? Dengan tinggal tenang dan diam. Itulah letak kekuatanmu. Artinya apa? Dengan tinggal tenang kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Dengan tinggal tenang kita bisa mendengar suara. Dan dengan tinggal tenang pula. Ingat saudara, di situ kita percaya dan kita melihat. Ingat, engkau yang belum menikah, jangan mengambil keputusan karena tergesa-gesa. Karena umur. Ingat, cepat nikah. Engkau harus berdoa dulu. Amin. Amin. Karena jodoh itu ada 3. Di tangan Tuhan, di tangan manusia, dan di tangan polisi. Betul? Betul? Digerobak suruh nikah. Betul? Nah, oke. Siapa yang mau tanya? Silahkan. Nah. Itu serangan setan supaya kamu tidak bisa tenang. Nah itu berarti itu ada
trauma ya. Kedua, coba tak doain, sering lihat setan enggak? Kau ngerasain, berarti memang kamu takut sama setan tadi. Makanya jangan ingat, setan bikin engkau takut supaya tidak tenang. Jadi engkau tenangkan diri kamu. Nanti saya doain supaya engkau tenang dalam nama Tuhan. Oke, lagi. Selama 2 bulan ini, Nanti anak ini siapa nih ya? Baju anak merah. saya, Hah? anak saya, Ada roh ngikutin. iya Nanti betul mau Pak. tak doain. Udah Iya. tenang aja udah. Jadi Itu aja. saya nggak usah Nggak usah cerita. tanya udah. Baik, terima kasih Pak. Ya. Ka- Nggak usah tanya. Ini ada roh ngikutin. Ada bayangan. Heeh. Jadi nggak usah. Roh ini bikin dia bingung. Udah tahu. Jadi nggak usah tanya. Udah tahu. Oke, lagi. Saya mau tanya Pak, saya tuh udah cukup lama sering ngerasa tuh di telapak kaki tiba-tiba panas kayak kebakar api. Dan itu tuh di jam-jam tertentu, nggak lihat tempat dan nggak lihat. Biasanya jam 3 sama jam 6. Iya, Oke. dan itu lama sekali. Kan kadang-kadang juga tengah malam gitu. Dan beberapa lama ini juga saya sering kalau doa Pak, tiba-tiba seperti ada yang hadir di sebelah saya. Itu auranya nggak enak banget gitu sampai. Oke. Nah, saya tuh bingung itu tuh saat doa juga masih bisa panas kakinya. Itu berarti ibu dikerjain dengan namanya itu jenis kayak kabut hitam. Nah, kabut hitam itu biasanya untuk menutup atau menceraikan seseorang. Oh, jadi saya suka bingung ini Roh Kudus atau bukan? Itu roh kuda. Itu roh apa? Roh kuda. Nah, Iya. itu nanti maju ke depan. Iya. Tapi ini kalau tak lihat udah lepas. Iya ya Pak. Tapi Tapi baru berapa hari lepasnya? dulu saya pernah ketemu Bapak Daud ini waktu di Jakarta, ya. Nah saya waktu itu juga sempat lagi kena teluh. Nah itu waktu itu saya bawa doa terus Pak karena saya nggak percaya namanya teluh. Karena tiba-tiba di atap tuh bunyi-bunyian kayak pasir, kayak. Kalau pasir itu menutup masa depan. Nah itu nggak pernah berhenti tuh. Kadang juga ada kayak tikus tapi gerak-gerak gitu kayak. Pokoknya kita pertama pikir itu tikus. Tapi lama-lama seperti ada bunyi galon jatuh tuh, toren kali ya, itu besar sekali, puk gitu. Sampai akhirnya di situ saya mulai tuh gelisah, gak karuan dan ada lubang di kaki saya, di telapak kaki saya itu. Nah terus saya bawa doa dan saya mau tahu tuh apa namanya teluh. Saya sering dengerin khotbah Bapak, jadi saya mau tahu tentang Itu apa. jenis yang dikirim ke ibu itu untuk jenis menutup masa depan, membikin bangkrut atau membikin cerai rumah tangga. Nah, akhirnya saya baca, saya dengar khotbah Bapak, saya tahu ternyata kasih itu yang Iya, melawan dari kuasa lain ini gitu ya. Betul. Akhirnya saya banyak menerapkan apa yang Bapak khotbahkan itu benar-benar sangat berguna banget saat itu. Akhirnya saya cari Bapak ke Jakarta. Oke. Nah, tapi Pak itu saya lihat nama teluh itu ternyata teluh kelabang ya. Jadi saya ngerasa binatang itu berjalan sampai ke. Merambat kan, Iya, itu dari jantung saya. dari kaki bawah menuju ke atas. Iya, dan saya didoakan Bapak, akhirnya saya merasa itu lepas di jempol kiri saya. Tapi Pak, itu sampai sekarang energi panasnya, sensasinya udah berbeda lagi, bukan kayak disengat lagi gitu. Tapi masih ada yang lain dan saya suka bingung. Tenang aja, yang penting apa Tenang ya, Nanti doa, nanti maju ke depan untuk doa pelepasan. santai aja. Iya, Setan oke. itu bikin tidak, Tenang. oke? Oke, makasih Lagi? Pak. Sebentar, kamu tak doain pelepasan nanti. Kamu ada yang ngikutin kakek-kakek tua. Udah. Bikin kamu kayak ketakutan sendiri, kebingungan sendiri. Nah, Oke. nggak usah tanya, nanti maju ke depan pelepasan. Ya,
Oke? Yang ditanyakan itu kan? Oke. Pak Daud, saya mau bertanya. Saya punya saudara, beliau ini selalu khawatir, selalu stres. Padahal di rumah punya istri yang baik gitu, nggak ada masalah. Tapi selalu stres, khawatir, sampai minum obat tidur 1 nggak mempan, minum 2 gitu. Dan selalu berpikirannya itu selalu negatif sama orang, selalu. Sampai bikin badannya jadi kurus, jadi hidupnya pokoknya benar-benar nggak tenang. Nah itu pengaruh apa Pak Daud? Kalau enggak lihat saya susah. Harus lihat dulu. Kalau seperti tadi kan Bapak ini tanya, saya lihat ini, ada roh ngikutin, kelihatan. Nah, waktu dia berdiri, saya lihat kakek tua, langsung kelihatan. Ini Pak Daud, papa saya. Kakaknya dari mami saya dari Jakarta sengaja datang ke sini untuk ikut Pak Daud. Bisa tolong dilihat. Tenang aja, saya bukan dukun. Nanti maju depan tak doain ya. Nanti tenang aja, karena saat tertentu Tuhan tuh ngasih penglihatan. Kelihatan gitu. Berarti orang tuh perlu dilepaskan. Amin. Ya. Amin. Ya. Nah, oke, lagi. Tengah rumah, duor kutuk-kutuk gitu. Itu santet. Tapi enggak ada bendanya. Kalau gludak-gludak itu tikus sama kucing. Lolos. Lolos. Nah kalau enggak lolos, gimana ibu berdiri di sini? Oke, lagi. Mau tanya Pak? Ini Daud, saya mau nanya, kakak saya 6 bulan. Bentar, nanti yang baju putih tak doain ya nanti ya. Ada yang ngikutin juga dia. 1, 2, 3. Maju depan. Oke, bangkit berdiri. Yang sini juga berdiri. Ini aja, satu aja. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Mari singer, musik masuk ke depan. Enggak, tadi sebabnya saya lihat ini tadi ada roh yang ngikutin, bikin gagal terus. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu. Bangkit berdiri. Memenuhi hatiku, rohku sujud menyembah-Mu. Ya Tuhan. Enggak hafal ya? Belum bisa? Kalau itu nyanyi Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap aja. Bisa? Oke. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan. Ku
Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Angkat tanganmu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Tuhan. Saudara, angkat tanganmu. Katakan, darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Darah Yesus bebaskan. Ucap berulang-ulang, darah Yesus bebaskan. Darah Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu
Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Tuhan Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagi Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya Amin. bagiku. Silakan duduk. Saudara pernah dengar kesaksian tentang JT 610? Tak tunjukkan tiket saya. Tiba-tiba kok bisa saya masih ada di sini. Nah, ini saya naik pesawat JT 610 untuk khotbah di Bangka Belitung, di Bangka, di Tobo Ali, Pangkal Pinang. Hari Sabtu itu saya dapat tiket jam 6 pagi untuk berangkat dari Jakarta ke Pangkal Pinang. Otomatis dari Kelapa Gading, tempatnya teman saya naik mobil, pagi nyampe, langsung masuk dalam pesawat. Waktu masuk dalam pesawat, saya lihat pramugarinya pucet-pucet seperti mayat. Dan saya tidur, Tuhan bicara gini,
engkau tidak akan mati sebelum waktunya. Karena ada tugas yang harus engkau kerjakan untuk diselesaikan. Tiba-tiba saya ngelihat orang-orang miskin di desa-desa. Dan Tuhan ngomong gini, karena engkau berharga di mataku dan mulia, maka manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Langsung saya bangun, ada apa ini? Dan Tuhan tunjukkan saya penglihatan. Pesawat yang saya naikin jatuh. Saya kaget. Saya kaget. Satu jatuh. Saya lihat pramugari-pramugarinya. Saya lihat di baling-baling pesawat. Kotak. Bunyi sekalian. Dan Tuhan ngomong gini. Karena engkau berharga di mataku dan mulia. Kan tiket itu gereja biasa nyiapin tiket pulang pergi. PP 1 pesawat. Lion Air JT 610. Langsung saya hari Sabtu itu tiba. Pendetanya ketemu saya, malamnya tak marahin. Pokoknya saya tidak mau naik pesawat itu lagi. JT 610. Kenapa, Dad? Enggak mau. Pok itu adalah pesawat terakhir saya. Saya tidak mau ketemu pesawat itu lagi. Dan saya tidak mau naik pesawat itu lagi. Capek saya. Dan yang kedua, saya tidak mau ketemu pesawat itu lagi. Tenang Pak Daud, dikasih pesawat Sriwijaya hari Senin. Seninnya saya tunggu di Pangkal Pinang. Pesawatnya jatuh hari Senin. Sabtu itu saya dapat penglihatan pesawat itu jatuh. Makanya tiketnya tak bawa untuk kenang-kenangan. Ntar dulu ya. Jadi saya tidak boleh mati dulu. Ada tugas yang harus apa saudara? Diselesaikan. Nih tak tunjukin tiketnya. Ntar dulu. Ini tiketnya dari sini untuk kenang-kenangan. Tak kasihkan ke istri saya, dikira saya udah mati. Bentar. Ini kasih iPhone teman saya. Nama anak saya jadi bingung megangnya saya. Nah, ntar dulu tiketnya ini lah. Kok lama banget nih. Ini tiketnya di sini. Nah, ini. Mbak sini. JT 6 berapa? 6.10. Jam berapa? Jam 6 pagi 10. Jadi tiketnya itu tak bawa Mas ya. Jam 6 pagi. Di situ hari Sabtu saya naik pesawat itu. Waktu di dalam pesawat Tuhan ngomong, engkau tidak akan mati sebelum waktunya. Ada tugas yang harus engkau kerjakan untuk diselesaikan. Karena engkau berharga di mataku dan mulia. Jadi kasih Yesaya pasal 43 ayat yang keempat. Maka manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Di situ saya lihat, sang teman saya ngomong, Daud, kamu dihargai, satu manusia dihargai. Karena waktu di dalam pesawat, saya lihat awal kematian. Begitu tiba, makanya begitu tiba teman saya meluk saya, Daud, kok kamu masih hidup? Nah, saudara, di situ saya lihat harus ada tugas yang harus saya kerjakan untuk diselesaikan.
selesaikan. Makanya Tuhan tidak ingin saya mati duluan. Kan enggak mungkin orang mati khotbah di sini. Nah, 2 tahun yang lalu, enggak apa-apa ya Kar ya. Waktu saya di rumah, tiba-tiba saya lihat langit terbuka. Dan ada tangan memegang air laut. Dan tiba-tiba Tuhan bicara, siapakah manusia sehingga aku mengingatnya? Langit adalah karyaku, bumi adalah ciptaanku. Siapakah engkau sehingga berharga di mataku? Laut segenggam tanganku. Saya dapat penglihatan tuh air laut dipegang tangan seluruh dunia. Tuhan memegang air laut. Dan Tuhan ngomong, siapakah engkau sehingga engkau berharga di mataku? Langsung saya dikasih suara Tuhan dan dikasih lagu. Nah, suara saya hancur, tolong dimaklumi. Cari not sendiri. Ini lagunya ini ya. Bila ku melihat langit bila ku melihat langit karyamu, bila ku melihat langit, lupa saya. Bila ku melihat langit karyamu. Saya lupa dah. Nanti tak kasih lagunya lah. Pokoknya lagunya rapnya gini. Berharga di hadapanmu, menjadi biji matamu. Hatiku bersyukur atas anugerahmu. Berharga di hadapanmu, menjadi biji matamu. Ku ingin memujimu seumur hidupku. Bila ku melihat langit adalah karyamu. Bila ku melihat bumi ciptaanmu. Gitu loh. Nah, nanti waktu tak kasih kasetnya udah direkam. Tapi belum dijual. Yang nyanyi yang jelas bukan saya. Nah, nanti dengerin ya. Karena kemarin dinyanyikan di Malaysia malah. Di sana malah sudah dijadiin CD. Pak, nih lagunya gimana Pak? Gratis. Jadi mereka rekam CD lagu itu gratis ya. Dibagikan di Malaysia. Nah, judulnya juga belum tahu saya. Jadi ada yang ngusulin Pak Gilbert berharga di matamu aja. Nah, nanti CD-nya kalau tak setel hari apa itu ya? Ya, nanti. Sekarang kita bangkit berdiri. Oh iya, silakan duduk dulu. Persembahan dulu. Saya ingat lagunya. Bentar dulu, gini lagunya. Bila ku melihat langit adalah karyamu, bumi adalah ciptaanmu. Bila ku melihat laut segenggam tanganmu, dan kulihat gunung yang kau bentuk. Nah, nanti lain waktu tak kasih dinya aja. Silakan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara.